Memang tekanan dari global ini cukup kuat sehingga membuat indeks harga saham gabungan kembali lagi dibuka di zona negatif. Kita lihat ini melemah sekitar 0,25% pemirsa. Seperti yang selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di posisi 4.894. Dengan jumlah saham yang mengalami tekanan mencapai 116 saham, sementara yang menguat 66 saham dan yang tidak berubah atau stagnan hanya sekitar 126 saham. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Terus bergerak. Pelemahan sekitar 0,17%. Dan ini semoga tidak bertahan lama ya, dengan aksi beli yang kemungkinan masih akan terjadi di sepanjang perjalanan awal pekan ini. Mbak Michelle Gabriela, analisis Anda untuk pembukaan market tadi dengan adanya COVID-19, lockdown lagi di sektor-sektor bisnis di Amerika Serikat, kemudian di Eropa pun tidak jauh berbeda. Kekhawatiran dengan kondisi di Amerika menekan pasar Eropa, kemudian Asia juga tadi kecenderungannya tertekan. Indeks harga saham gabungan pun merah hari ini. Ya, memang harga saham gabungan kan memang sudah diprediksi merah ya. Jadi memang ini cukup merah, dan sebenarnya kalau kita lihat juga perbankan minus sekitar 0,6 sampai 0,8%. Dan ini sebenarnya tertahan oleh BCA yang plus 0,3% dan Telkom yang plus 0,3%. Kalau Unilever pun sebenarnya masih stagnan juga, jadi sebenarnya sektor penopangnya ini di BCA sih sebenarnya yang naik 0,7%. Makanya memang penurunan ISG sekitar 0,3%. Kalau misalnya kita take out sekitar BCA-nya dan Telkomnya sih sebenarnya minusnya sih udah sekitar 0,7-0,8% untuk hari ini. Ya, rata-rata memang sektor perbankan hari ini juga banyak yang terkena aksi jual begitu ya. Lebih kepada dominasi nantinya investor asing kah atau domestik sebenarnya masih melakukan aksi jual hingga saat ini, Mbak Michelle? Oke, kalau kita lihat dari minggu kemarin sih sebenarnya masih foreign yang melakukan aksi jual, dan dari minggu kemarin dan terutama juga akhirnya juga minggu ini ya. Biasanya kalau memang ada penurunan begini dan ada sentimen dari luar, memang selalu foreign yang net sell. Baik, itu dia analisis untuk pembukaan market hari ini. Tadi tersisa dengan beberapa saham yang atraktif di sektor perkebunan ya. AALI sudah kita ulas, kemudian LSIP juga sudah kita bahas. SIMP yang tersisa ini, Mbak Michelle, bagaimana analisis Anda? Apakah cukup oke? Karena hari ini juga minusnya semakin dalam 1,52% di level 260 untuk SIMP. Ya, kalau kita lihat memang kalau secara industri kurang favorable sih, kita lebih rekomend trading ya daripada hold. Dan kalau kita lihat SIMP ini sudah naik cukup tinggi juga, dari kemarin low-nya di sekitar 200. Jadi sebenarnya sih bisa kita koleksi mungkin di sekitar 220 atau 230 itu buy on weakness untuk SIMP kalau memang mau beli. Tapi kalau menurut saya sih jangan, karena memang masih banyak yang lebih murah dan bisa untuk trading dibandingkan dengan saham perkebunan. Oke, berarti dari sisi sektor Anda masih belum menyarankan untuk perkebunan saat ini? Belum. Jadi memang kalau memang mau trading boleh, tapi kalau kita lihat juga bahwa downside-nya itu besar, karena memang apalagi ini merugi ya tahun ini, dan kenaikannya sudah ke 200, sekitar 260-an dari low-nya sekitar 200. Jadi sebenarnya sih downside-nya lebih besar, apalagi kalau kita lihat banyak saham-saham blue chip yang valuasinya bahkan perusahaannya masih untung, valuasinya bahkan di bawah 1 kali PBV seperti Bank Negara, BNI itu juga masih di bawah 1 kali book value, dan masih banyak saham-saham blue chip yang murah dan lebih cepat untuk bisa untuk trading dibandingkan saham perkebunan. Nah, kalau gitu mungkin Anda bisa berikan dong kepada investor maupun traders hari ini begitu, saham-saham apa saja yang menarik untuk dicermati, kemudian kita bisa tradingkan, meskipun Anda katakan karena kondisi indeksnya juga dalam kondisi tertekan, sebaiknya kita hit and run, kemudian ini short term trading saja. Iya, kalau kita lihat sih yang fundamental masih bagus ada Bank Negara dan Bank Mandiri, juga ada beberapa bank-bank yang karena kan memang sentimennya sudah berubah ya, seperti Bukopin itu, tapi prosesnya masih lama, jadi sebenarnya untuk Bukopin sih kita belum sarankan, karena kalau kita lihat masih banyak tiket yang masih murah. Juga kalau kita lihat ada emiten seperti Gudang Garam dan ada Telkom sebenarnya yang akan memberikan dividen juga. Sebenarnya sih, jadi menurut kami sih masih banyak saham-saham yang seperti Telkom, BNI, dan Gudang Garam itu yang masih oke. Oke, berarti ada Bank BNI, Gudang Garam, dan Telkom yang Anda jagokan begitu? Iya.